Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Sedekah adalah salah satu ibadah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang satu ini dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Namun hati-hati, sedekah dengan cara yang salah dapat mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwa ada 3 golongan orang yang pertama masuk neraka. Salah satunya adalah orang yang suka bersedekah. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rejeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Lalu Allah bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak. Semua jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan dan murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Lalu kesalahan seperti apa yang dapat membuat sedekah kita malah mengantarkan masuk ke dalam neraka? Dalam kitab Fadilah Amal karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau menerangkan dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan berbuat riya, yaitu beramal dengan tujuan ingin dilihat orang lain. Perbuatan ini dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa yang besar. Ia bisa diartikan memperlihatkan ibadah dengan maksud agar dilihat oleh orang untuk mendapatkan pujian. Menurut ahli kasab, riya merupakan sikap yang dapat mengantarkan seseorang kepada ketidakikhlasan. Ada banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam bersedekah. Tanpa kita sadari, kesalahan-kesalahan tersebut membuat sedekah kita tidak sempurna. Sebagaimana tertulis di dalam buku 400 kebiasaan keliru dalam hidup muslim karya Abdillah Firmansyah Hazard yang isinya antara lain. Pertama, sedekah karena mencari pujian makhluk. Salah satu yang umum dilakukan ketika melakukan sedekah adalah ingin dipuji sebagai orang dermawan oleh orang lain. Atau mungkin ada juga orang yang bersedekah tidak sadar, di dalam hatinya terbersit rasa ingin dipuji. Walaupun sebenarnya ia tidak bermaksud seperti itu, hal tersebut akan menjadikan sedekahnya sia-sia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang-orang yang bersedekah untuk mendapatkan pujian makhluk, maka tempatnya adalah neraka. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim di atas. Lalu yang kedua, menunda-nunda sedekah. Setiap rezeki yang datang kepada kita, baik itu berbentuk uang, harta benda, makanan, dan sebagainya, sebaiknya kita menyadari bahwa dalam setiap rezeki yang kita terima di sana ada haknya orang lain. Kewajiban kita
adalah memberikan hak orang lain itu sesegera mungkin kepada yang dianggap berhak sebagai sedekah kita. Kita kadang lupa atau bahkan menunda-nunda untuk berbuat baik. Salah satunya adalah sedekah. Barulah ketika dalam kondisi sakit, kekurangan harta, dan hidup tidak berguna lagi, manusia menyesal seutuhnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah tidak bersedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya tentang yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Ayat tersebut diturunkan saat sahabat bernama Amir bin Jammu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepada siapa harta hendak diinfakkan. Sesuai ayat di atas, sedekah paling utama adalah kepada orang tua, baru kemudian kerabat dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin, pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat, pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat adalah perhitungan di dalam bersedekah. Ketika mengeluarkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mengkalkulasikan uang yang akan dipakai dengan jumlah uang yang kita miliki. Begitupun dengan bersedekah, yang terbaik adalah tidak berlebihan namun juga tidak pelit atau kikir, dan harus sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah hendaknya memakai perhitungan sehingga tidak risau dan hati tetap ikhlas. Perhitungan di sini bukan berarti menghitung-hitung sedekah yang telah kita keluarkan dengan pahalanya, tapi lebih kepada manajemen keuangan, karena sesungguhnya jika kamu mengetahui balasan Allah, maka apa yang kita keluarkan tidak ada nilainya sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberian kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, mengungkit-ungkit sedekah. Kebiasaan yang tidak terpuji yang seringkali dimiliki oleh orang yang bersedekah adalah mengungkit-ungkit kembali kebaikannya. Ia merasa mempunyai jasa atas pemberian yang dilakukan, padahal itu akan menjadikan semua pahala dari sedekahnya terhapuskan. Jika suatu hari terjadi konflik dengan seseorang yang disedekahkan, biasanya orang seperti ini akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Seperti dijelaskan di dalam firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman
Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.